Setiap akhir pekan, puluhan ribu mobil mengantre untuk menyeberangi jembatan sepanjang sekitar 25 km menuju sebuah negara pulau kecil yang jarang mendapat perhatian dunia. Mereka meninggalkan salah satu negara dengan aturan sosial paling ketat di kawasan, lalu melaju langsung menuju salah satu sudut Teluk yang justru terasa jauh lebih longgar. Inilah Bahrain. Sekilas, Bahrain tampak seperti kerajaan Arab konservatif lainnya. Masjid berdiri di mana-mana, pria mengenakan jubah panjang, dan suara panggilan salat terdengar 5 kali sehari. Namun di balik tampilan itu, Bahrain memiliki aturan minuman beralkohol yang paling longgar di kawasan Teluk. Kehidupan malam yang berlangsung hingga larut, dan 4 agama berbeda yang hidup berdampingan di jalan-jalan yang sama. Bahrain juga menjadi wilayah pertama di sisi Arab Teluk yang menemukan minyak pada 1932. Ironisnya, cadangan itu kini hampir habis. Dan kehidupan nyaman, praktis, serta nyaris tanpa pajak yang akan kita lihat ternyata berdiri di atas sebuah sistem yang manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh jutaan orang dengan cara yang sama. Di luar terlihat ketat, di dalam kehidupan justru lebih bebas dibanding banyak tetangganya. Inilah Bahrain yang sebenarnya. Saat Las Vegas di kawasan Teluk Bahrain memiliki sebuah julukan yang sering membuat orang terkejut. Baik wisatawan maupun penduduk lokal kadang menyebutnya sebagai Las Vegas dunia Arab. Bukan karena kasino, perjudian tetap dilarang di sini. Julukan itu muncul karena alasan lain. Bahrain merupakan salah satu tempat di kawasan Teluk di mana seseorang dapat masuk ke bar berizin, memesan bir dingin, dan tidak menarik perhatian siapapun. Minuman beralkohol dijual secara terbuka di hotel, restoran, dan klub, sementara banyak negara tetangganya melarangnya atau menerapkan pembatasan yang jauh lebih ketat. Pusat kehidupan seperti ini berada di sebuah kawasan kecil di Manama bernama Blok 338, Adliya. Pada siang hari, kawasan tersebut terasa tenang. Galeri seni, kedai kopi, dan restoran memenuhi lorong-lorongnya. Tetapi ketika malam tiba, suasananya berubah. Lounge di atap gedung mulai penuh. Musik langsung terdengar sampai ke jalan-jalan sempit, dan bar tetap ramai hingga jauh malam. Lihat kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, dan Anda akan menemukan petunjuk penting. Banyak di antaranya memakai plat nomor Arab Saudi. Mereka tidak datang tanpa alasan. Bahrain menawarkan bentuk kebebasan yang sulit ditemukan hanya beberapa puluh kilometer di seberang perbatasan. Namun, semua itu tidak murah. 2 jus per sedikit sepiring makanan dapat menghabiskan sekitar $30. 2. Jubah, tradisi, dan kota yang seolah berhenti dalam waktu. Perhatikan cara orang Bahrain berpakaian, dan Anda akan menemukan sebuah bahasa sosial yang nyaris tidak terlihat oleh orang luar. Para pria biasanya mengenakan tobe putih, jubah panjang yang menjuntai hingga kaki. Di kepala terdapat kain merah putih bermotif kotak yang ditahan dengan tali hitam. Banyak perempuan mengenakan abaya hitam. Ada satu detail menarik yang jarang disadari wisatawan. Penduduk Teluk seringkali dapat menebak dari negara mana seorang pria berasal hanya dengan melihat cara ia melipat atau menata kain kepalanya. Untuk melihat jiwa lama Bahrain, perjalanan harus dilanjutkan ke Muharraq. Kota ini merupakan ibu kota Bahrain hingga 1932 dan pernah menjadi pusat perdagangan mutiara tersibuk di seluruh kawasan Teluk. Lorong-lorong sempitnya terasa seperti pintu menuju masa lalu. Di sini terdapat jalur mutiara sepanjang sekitar 3,5 km, dihiasi rumah-rumah pedagang yang telah dipugar. Kawasan tersebut kini tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kehidupan keluarga masih sangat kuat terikat pada tradisi. Sebuah pesta pernikahan biasa dapat dihadiri 400 hingga 500 tamu. Perayaan pria dan perempuan sering dilakukan secara terpisah. Kopi Arab terus dituangkan, tumpukan makanan manis memenuhi meja, dan hidangannya bisa begitu besar sehingga membutuhkan lebih dari 1 ekor domba utuh. Untuk sebuah negara yang luasnya bahkan lebih kecil daripada kota New York, Bahrain menyimpan sejarah dalam jumlah luar biasa. Negara ini memiliki 3 situs warisan dunia UNESCO, Jalur Mutiara, Gundukan Pemakaman Dilmun Kuno, dan Benteng Bahrain yang berusia sekitar 5.000 tahun. Tetapi bagi orang yang datang pada akhir pekan, keindahan dan sejarah bukanlah satu-satunya alasan. Begitu akhir pekan dimulai,
Suasana seolah berubah dan aturan terasa lebih longgar. Ada alasan khusus mengapa pulau kecil ini menjadi semacam katup pelepas tekanan bagi kawasan sekitarnya. Jawabannya berada di sebuah jembatan. 3. Pelarian akhir pekan jembatan itu bernama Jalan Lintas Raja Fahd. Boleh jadi ini salah satu jalur transportasi paling penting di Teluk yang jarang dibicarakan dunia. Jalur tersebut membentang sekitar 25 km atau kurang lebih 19 mil, melintasi laut dan menghubungkan Bahrain langsung dengan Arab Saudi. Sebenarnya ini bukan satu jembatan tunggal, melainkan rangkaian 5 jembatan dan 7 pulau buatan. Jalur itu dibuka pada 1986. Pada hari biasa saja, puluhan ribu kendaraan melintasinya. Ketika Kamis sore tiba dan akhir pekan di kawasan Teluk mulai terasa, pemandangannya bisa terlihat seperti perpindahan penduduk dalam skala besar. Dan dalam arti tertentu, memang begitu. Arab Saudi merupakan sumber wisatawan terbesar Bahrain. Dari Riyadh, ibu kota Arab Saudi, perjalanan dengan mobil menuju Bahrain hanya membutuhkan sekitar 4 jam. Setiap akhir pekan, warga Saudi dan Kuwait menyeberangi jalur tersebut untuk menikmati hal-hal yang jauh lebih terbatas di negara asal mereka. Bar, musik langsung, kerumunan pria dan perempuan yang bercampur, serta kehidupan malam dengan aturan yang lebih santai. Penduduk bahkan memiliki candaan sendiri. Apa yang terjadi di Bahrain, tetap tinggal di Bahrain. Sebagian orang juga menjuluki jalur ini sebagai jalur Johnny Walker, karena suasana sosial berubah begitu cepat sesaat setelah seseorang tiba di seberang. Dan minuman beralkohol sebenarnya baru bagian paling sederhana dari keterbukaan Bahrain. Masih ada alasan lain yang membuat negara kecil ini begitu menarik. 4. Tanpa pajak penghasilan, hidup serba praktis. Bayangkan menerima penghasilan dan dapat mempertahankan hampir seluruh uang yang Anda peroleh. Di Bahrain, tidak ada pajak penghasilan pribadi. Tidak ada pajak keuntungan modal, tidak ada pajak warisan, tidak ada pula pajak dividen. Secara sederhana, sebagian besar pendapatan yang Anda hasilkan tetap menjadi milik Anda. Pajak yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari adalah pajak pertambahan nilai sebesar 10% atas barang dan jasa yang dibeli. Bagi pekerja dari negara barat yang terbiasa kehilangan bagian besar gajinya untuk pajak, sistem ini dapat terasa seperti hidup di dunia yang berbeda. Untuk sejumlah pekerjaan terampil, penghasilan bulanan sering berada di kisaran 2.000 hingga hampir 3.000 dolar. Dan daya belinya dapat lebih besar daripada yang dibayangkan banyak orang. Warga asing juga dapat memiliki perusahaan sepenuhnya, membeli properti, dan memperoleh pilihan izin tinggal jangka panjang bagi investor. Namun kenyamanan Bahrain tidak hanya berasal dari uang. Saat musim panas, suhu dapat melampaui 45 derajat Celcius. Karena itu, hampir seluruh kehidupan kota dirancang untuk mengurangi kontak dengan panas. Anda keluar dari rumah berpendingin udara, masuk ke mobil berpendingin udara, lalu tiba di pusat perbelanjaan yang juga berpendingin udara. Dalam sehari penuh, tubuh Anda mungkin hanya beberapa menit benar-benar terkena udara luar. Datang ke sebuah kedai, dan pegawainya terkadang menghampiri mobil untuk mengambil pesanan Anda. Butuh makan malam atau kebutuhan dapur? Aplikasi dapat mengantarkannya dalam waktu sekitar 1 jam. Harga bahan bakar pun relatif murah dibanding banyak negara barat, sekitar 55 sen per liter. Jika tinggal cukup lama di sini, kemudahan seperti itu perlahan mengubah standar kenyamanan seseorang. Ngomong-ngomong, dari kota atau negara mana Anda menonton video ini? Tuliskan di kolom komentar dan ceritakan hal menarik dari tempat Anda tinggal. 5. Tempat agama dalam satu cakrawala kota. Jika Anda mengira kerajaan di Teluk selalu berarti satu agama dan satu pola kehidupan, Bahrain dapat mengubah anggapan itu. Berjalanlah beberapa menit di pusat Manama. Dalam jarak yang tidak terlalu jauh, Anda dapat melewati sebuah masjid, kuil Hindu berusia sekitar 200 tahun, sinagogi yang masih berfungsi, serta gereja Katolik terbesar di seluruh semenanjung Arab. Gereja itu bernama Katedral Bunda Maria dari Arabia. Bangunan tersebut relatif baru dan mampu menampung sekitar 2.300 jemaat. Pada 2022, Paus Fransiskus datang langsung ke Bahrain dan bertemu komunitas Katolik yang berjumlah sekitar 160.000 orang. Sebagian besar berasal dari kalangan pekerja Filipina dan India. Bayangkan kontrasnya.
Di kawasan yang sering dikenal karena batas-batas agama yang tegas, terdapat pulau kecil tempat umat Islam, Kristen, Hindu, dan Yahudi telah beribadah berdampingan selama beberapa generasi. Umat Kristen sendiri diperkirakan mencakup sekitar 10 hingga 12% populasi Bahrain. Keterbukaan itu tidak berhenti pada agama. Perempuan Bahrain telah memperoleh akses terhadap pendidikan formal sejak awal abad ke-20, jauh lebih awal daripada yang mungkin dibayangkan banyak orang. Hari ini mereka mengemudi, memimpin perusahaan, dan menduduki jabatan pemerintahan. Modernitas di Bahrain bukan sekadar pertunjukan untuk kamera. Toleransi di sini memiliki akar yang jauh lebih tua. Lalu bagaimana sebuah pulau sekecil ini bisa berkembang menjadi tempat yang begitu terbuka, kaya, dan nyaman? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke dasar laut. 6. Dari mutiara menuju minyak. Selama ribuan tahun, Bahrain dikenal karena satu benda berkilau, mutiara. Jauh sebelum pencakar langit dan gedung perbankan memenuhi cakrawala, pulau ini berada di jantung perdagangan mutiara alami. Mutiara Bahrain diburu kalangan kaya dan berkuasa dari berbagai benua. Namun, keindahan itu dibayar dengan harga manusia yang sangat mahal. Para penyelam mutiara turun hingga kedalaman 15-20 meter, sekitar 50 hingga 60 kaki, hanya dengan menahan napas selama 2 menit. Tidak ada tabung oksigen, tidak ada masker selam modern. Mereka hanya membawa penjepit hidung, tali, dan keberanian untuk menghadapi kemungkinan tidak pernah muncul kembali ke permukaan. Banyak yang terluka. Sebagian tidak pernah kembali. Bagi mereka, mutiara bukan lambang kemewahan. Mutiara adalah cara untuk bertahan hidup. Kemudian datanglah tahun 1932. Segalanya berubah. Bahrain menjadi wilayah pertama di sisi Arab Teluk yang menemukan minyak. Waktunya hampir seperti kebetulan yang sempurna. Pada saat bersamaan, pasar mutiara alami dunia sedang runtuh akibat hadirnya mutiara budidaya murah dan krisis keuangan global. Ketika satu industri mati, industri baru menyembur dari dalam tanah. Namun jejak dunia kuno Bahrain masih tersimpan tidak jauh dari kota. Di sana berdiri gundukan pemakaman Dilmun, situs warisan dunia UNESCO yang mencakup sekitar 11.700 makam kuno. Makam-makam itu dibangun sekitar 4.000 hingga 3.700 tahun lalu. Pada masanya, kawasan tersebut merupakan salah satu kompleks pemakaman terbesar di dunia kuno. Tetapi Bahrain melakukan sesuatu yang tidak berhasil dilakukan banyak negara minyak lainnya. Negara ini menyadari cadangan minyaknya akan berkurang jauh sebelum sumurnya benar-benar kering. Dan laut yang dahulu menghasilkan mutiara juga masih menyimpan sebuah fenomena yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan ilmu pengetahuan. Kita akan kembali pada misteri itu nanti. 7. Negara yang meninggalkan ketergantungan minyak. Sebelum minyak meninggalkannya, ada satu fakta yang membedakan Bahrain dari hampir semua negara minyak di sekitarnya. Cadangan minyak Bahrain adalah yang terkecil di kawasan Teluk. Sejak awal, tidak pernah ada persediaan minyak mentah tanpa batas di bawah pulau ini. Alih-alih berpura-pura bahwa minyak akan bertahan selamanya, Bahrain mengambil keputusan penting sejak dekade 1970-an. Ketika minyak masih mengalir, negara ini mulai memindahkan fokus ekonominya ke perbankan dan keuangan. Hari ini, Bahrain menjadi salah satu pusat finansial utama di Timur Tengah dan menjadi rumah bagi ratusan bank serta lembaga keuangan. Angkanya menjelaskan perubahan tersebut. Sekitar 84% ekonomi Bahrain sekarang berasal dari sektor di luar minyak. Di pulau ini juga berdiri Alba atau Aluminium Bahrain, yang merupakan peleburan aluminium terbesar di dunia dalam satu kompleks lokasi. Pabrik tersebut juga menjadi fasilitas peleburan aluminium pertama di Timur Tengah ketika dibangun pada 1971. Lalu pada 2004, Bahrain membuat langkah besar lainnya. Negara ini menjadi tuan rumah balapan Formula 1, pertama yang pernah diselenggarakan di Timur Tengah. Sebuah sirkuit kelas dunia dibangun di tengah gurun demi menempatkan Bahrain di peta global. Negara kecil ini memahami satu prinsip jauh lebih awal daripada banyak tempat lain. Kekuatan sesungguhnya bukan hanya soal sumber daya yang Anda miliki hari ini. Kekuatan terletak pada seberapa cepat Anda mempersiapkan diri menghadapi hari ketika sumber daya itu habis. Jika kisah negara-negara kecil yang jarang dibicarakan seperti Bahrain menarik bagi Anda, pertimbangkan untuk berlangganan kanal ini. Setiap minggu kita akan membedah tempat baru dengan cerita yang tidak kalah menarik. Dan bagi orang-orang yang datang untuk bekerja di dalam mesin ekonomi ini,
Daya tariknya sering dimulai dari satu hal yang terdengar hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun ketika uang mengalir dengan mudah, status sosial tidak selalu dipamerkan dengan keras. Kadang-kadang, ia justru berbisik. 8. Bahasa diam-diam dari status sosial di Bahrain. Kekayaan yang sesungguhnya sering tidak perlu dipamerkan secara berlebihan. Ia muncul melalui tanda-tanda kecil yang dapat dengan mudah dilewatkan orang luar. Salah satunya adalah aroma. Di kawasan Teluk termasuk Bahrain, oud menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Oud merupakan salah satu bahan pewangi alami paling mahal di dunia. Berasal dari kayu langka yang dipenuhi resin aromatik. Orang mengharumkan pakaian dengan oud, memenuhi rumah dengan aromanya, dan kualitas wangi tersebut dapat menjadi petunjuk halus mengenai status seseorang. Tidak ada satu kata pun yang perlu diucapkan. Kemudian ada plat nomor kendaraan. Di Bahrain, nomor plat yang pendek menjadi simbol prestis tersendiri. Semakin sedikit jumlah angkanya, semakin tinggi statusnya. Dan tentu saja semakin mahal nilainya. Plat 1 atau 2 digit pernah dilelang dengan harga ratusan ribu dolar. Beberapa bahkan dikarenakan berpindah tangan dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Pikirkan sebentar, bukan mobilnya, bukan rumahnya, hanya angka yang terpasang di kendaraan dibeli dengan harga luar biasa karena pesan sosial yang dipahami oleh orang-orang tertentu. Di balik lalu lintas biasa, terdapat bahasa kekuasaan yang hampir tidak terlihat. Namun kehidupan yang terasa begitu mudah di Bahrain selalu bergantung pada sesuatu atau seseorang yang sering tidak diperhatikan wisatawan. Disinilah kilau itu mulai retak. 9. Satu kota, dua kehidupan. Berdirilah di pusat Manama dan semuanya tampak menyatu. Jalan yang sama, gedung yang sama, irama kota yang sama. Tetapi perhatikan lebih dekat dan Bahrain seolah terbagi menjadi dua dunia. Lebih dari separuh dari sekitar 1,7 juta penduduk Bahrain bukanlah warga negara. Sebagian besar berasal dari India, Bangladesh, Pakistan, dan Filipina. Mereka membentuk sekitar 77% dari seluruh tenaga kerja. Mereka lah yang membangun menara, membersihkan pusat perbelanjaan, dan menjaga berbagai layanan sehari-hari tetap berjalan. Namun Bahrain yang mereka alami sering sangat berbeda. Banyak pekerja harus berada di luar ruangan ketika suhu melampaui 45 derajat Celcius, dan kadang menembus 50 derajat, lebih dari 140 derajat Fahrenheit. Menurut data Jaminan Sosial Bahrain sendiri, sekitar 21% pekerja asing di sektor swasta berpenghasilan kurang dari 200 dinar Bahrain per bulan atau kira-kira 530 dolar. Sebagian bahkan hanya menerima sekitar 60 dinar, kurang lebih 198 dolar. Dan sebagian besar dari penghasilan itu dikirim pulang kepada keluarga. Dua orang dapat tinggal di gedung yang sama dan berjalan di jalan yang sama, tetapi masa depan mereka sama sekali berbeda. Warga negara memperoleh bantuan perumahan, subsidi, dan prioritas untuk pekerjaan yang lebih baik. Bagi pekerja non-warga negara, hak untuk tetap tinggal sangat bergantung pada kontrak kerja dan sponsor. Garis pembatas itu tidak selalu terlihat, tetapi ia selalu ada. Perubahan memang mulai terjadi. Sistem izin fleksibel yang lebih baru memungkinkan sebagian pekerja berganti pekerjaan atau bekerja tanpa terikat pada satu sponsor tertentu. Itu merupakan kemajuan nyata. Meskipun kesenjangannya masih jauh dari tertutup. Dan mungkin kemampuan Bahrain menampilkan kedua sisi kehidupan ini menjadi bentuk kejujuran tersendiri. Salah satu tempat terbaik untuk melihat percampuran dunia tersebut adalah Pasar Tua Manama. Pintu masuknya ditandai oleh Bab al-Bahrain atau Gerbang Bahrain yang dibangun pada 1949. Dahulu bangunan itu berdiri tepat di tepi laut, tempat kapal-kapal menurunkan barang dagangan. Setelah proyek reklamasi memperluas daratan, garis pantai bergerak menjauh. Kini gerbang tersebut berada di tengah kota, menjadi potongan kecil masa lalu yang dikelilingi dunia modern. Di dalam pasar, kawasan dibagi berdasarkan jenis perdagangan. Ada jalan khusus emas, ada bagian untuk rempah, ada lorong yang dipenuhi kain serta parfum. Bahkan terdapat sudut yang dikenal penduduk sebagai India kecil, merujuk pada ratusan ribu penduduk keturunan India yang menjadi komunitas terbesar di pulau tersebut. Dan satu aturan pasar hampir selalu berlaku, tawar-menawar. Namun jiwa pasar berada pada parfum. Oud, resin yang berasal dari kayu gaharu, merupakan salah satu bahan pewangi alami termahal di dunia. Harganya hampir sulit dipercaya. Oud berkualitas tinggi dapat dijual dengan harga setara lebih dari 27.000 dolar per kilogram.
Jenis paling langka yang dikenal sebagai K6 pernah dihargai mendekati $10.000 per gram. Sementara minyak oat murni dapat mencapai sekitar $80.000 per liter. Tidak heran jika orang di sini mengatakan bahwa nilainya bahkan lebih tinggi daripada emas. Apa yang paling membuat Anda terkesan tentang Bahrain sejauh ini? Tuliskan pendapat Anda di komentar. Sekarang kita menuju salah satu fenomena paling aneh di pulau ini. Pohon yang seharusnya tidak bisa bertahan di tengah hamparan gurun kering yang terbakar matahari, berdiri sebuah pohon yang telah menjadi salah satu simbol paling misterius Bahrain. Namanya sederhana, pohon kehidupan. Tingginya hampir 10 meter, sekitar 32 kaki, dan usianya telah melampaui 400 tahun. Alasan pohon ini begitu terkenal juga sederhana. Tidak ada sumber air yang terlihat di dekatnya. Tidak ada sungai, tidak ada danau. Tidak ada mata air. Namun selama 4 abad, di salah satu lingkungan paling keras di bumi, pohon itu tetap hijau dan hidup. Para ilmuwan telah lama memperdebatkan penyebabnya. Sebagian menduga akarnya menembus sangat dalam hingga mencapai aliran air bawah tanah. Pendapat lain mengatakan pohon tersebut menyerap kelembapan yang datang bersama angin laut. Tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Sekitar 50.000 orang datang setiap tahun hanya untuk melihatnya langsung dan bertanya-tanya bagaimana pohon itu dapat bertahan. Namun perlu diketahui bahwa lokasi sebenarnya tidak seindah beberapa foto yang beredar. Pohon itu tidak berdiri sendirian di tengah bentang gurun tanpa sentuhan manusia. Di sekitarnya terdapat peralatan minyak dan gas serta pagar rendah. Foto-foto wisata memang membuat suasananya terlihat sedikit lebih dramatis. Tetapi misterinya tetap nyata, dan fenomena itu terasa sangat cocok dengan Bahrain. Nama Bahrain sendiri berarti dua laut, sebuah rujukan terhadap fenomena aneh di wilayah tersebut. Air tawar dapat muncul dari bawah air laut asin. Selama berabad-abad, penyelam mutiara menceritakan kisah tentang mata air tawar yang keluar dari dasar laut. Mereka bahkan dapat meminum air tersebut ketika seluruh tubuh mereka dikelilingi lautan asin. Jika pohon yang hidup tanpa sumber air terlihat mustahil, tunggu sampai Anda melihat benda yang sengaja ditenggelamkan Bahrain ke dasar laut. 11. Pesawat jumbo di dasar laut. Di lepas pantai utara Bahrain terdapat sebuah objek wisata yang hampir tidak memiliki tandingan. Namanya Dive Bahrain. Tempat ini memperkenalkan dirinya sebagai taman hiburan bawah laut terbesar di dunia, membentang di area dasar laut sekitar 100.000 meter persegi. Di pusatnya, terdapat sebuah Boeing 747 asli yang sudah tidak digunakan. Pesawat jumbo sepanjang sekitar 70 meter itu dibersihkan secara menyeluruh sebelum sengaja ditenggelamkan. Pesawat tersebut menjadi pesawat terbesar yang pernah ditempatkan di bawah air secara sengaja. Para penyelam dapat berenang melewati kabin, tempat penumpang dahulu duduk, menyusuri terumbu buatan, bahkan melihat replika rumah pedagang mutiara tradisional yang juga ditenggelamkan. Sebagian tempat bermain, sebagian penghormatan terhadap sejarah Bahrain. Jika menyelam bukan pilihan Anda, perjalanan singkat menggunakan perahu akan membawa Anda menuju Kepulauan Aldar. Di sana terdapat pantai berpasir, kendaraan air bermotor, dan permainan perahu pisang, menjadi pelarian singkat dari panas kota. Kembali ke daratan, ada satu penghuni lokal lain yang segera terlihat, kucing. Jalan-jalan Bahrain menjadi rumah bagi banyak kucing yang hidup bebas, termasuk Arabian Mau, ras yang telah hidup di kawasan ini selama berabad-abad. Mereka diberi makan, diterima masyarakat, dan dibantu oleh kelompok penyelamat sukarela. Bagi banyak pengunjung, keberadaan kucing-kucing tersebut justru menjadi kejutan menyenangkan selama perjalanan. Dan setelah semua petualangan itu, Bahrain melakukan salah satu hal yang paling dikuasainya, memberi Anda makanan. 12. Makanan Bahrain. Masakan Bahrain terasa seperti peta jalur perdagangan kuno yang dihidangkan di atas meja. Dalam satu hidangan, pengaruh Teluk, Persia, India, bahkan Afrika Timur dapat terasa sekaligus. Rasanya kaya rempah dan kuat, tetapi biasanya tidak terlalu pedas. Hidangan nasionalnya adalah majbous, nasi harum berbumbu yang disajikan bersama ayam atau daging domba. Untuk pesta pernikahan dan acara besar, keluarga biasanya menyajikan guzi. Seekor domba utuh dipanggang perlahan hingga dagingnya sangat lembut, lalu diletakkan di atas nasi bersama kacang dan kismis. Pagi hari bisa dimulai dengan balalait, kombinasi yang mungkin terdengar aneh bagi orang luar. Bihun manis dan telur gurih berada dalam satu piring yang sama.
Tetapi salah satu bintang utama kuliner Bahrain adalah halwa. Manisan ini memiliki tekstur mengilap, lengket, dan berwarna keemasan. Aromanya berasal dari saffron serta kapulaga, lalu dicampur dengan kacang. Beberapa toko halwa di Bahrain telah membuatnya dengan cara yang sama sejak dekade 1950-an. Semuanya masih dibuat dengan tangan. Satu adonan dapat terus diaduk di atas panas selama sekitar 1 jam. Penduduk setempat mengatakan cara terbaik menikmatinya adalah bersama secangkir kecil kopi Arab yang pahit. Manisnya halwa dan pahitnya kopi menyeimbangkan satu sama lain. Pesta pernikahan Bahrain juga menunjukkan bagaimana tradisi dan skala besar berpadu. Perayaannya kerap dipisahkan menjadi 2 tempat, satu ruangan untuk pria dan satu lagi untuk perempuan. Masing-masing menjadi pesta tersendiri. Tamu datang dalam jumlah ratusan, kadang mencapai 400-500 orang. Banyak yang hanya datang sebentar untuk menyampaikan ucapan selamat sebelum pergi. Makanan langsung memberitahu Anda bahwa ini bukan hari biasa. Ada guzi, domba utuh di atas tumpukan nasi berbumbu dan kacang, makanan yang biasanya disimpan untuk acara penting. Ada baki berisi halwa, pangsit kecil renyah, berbagai kue gurih, serta kopi Arab yang terus-menerus dituangkan menggunakan teko bercerat panjang bernama dalah. Tergantung keluarga dan skala acaranya, biaya satu pesta pernikahan dapat berkisar dari beberapa ribu dinar hingga puluhan ribu dinar. Dimanapun Anda berada, keramahan juga terasa konsisten. Sarapan lokal dalam porsi besar untuk satu meja bisa menghabiskan sekitar $20. Dan hampir semua orang dapat berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Inggris. Keramahan itu bukan sesuatu yang baru muncul belakangan. Akarnya dapat ditelusuri sampai ke bagian tertua Bahrain, tempat para penyelam mutiara pernah tinggal. Di Blas, menara yang menangkap angin. Walaupun memiliki sejarah ribuan tahun, Bahrain sangat menyukai gagasan membangun masa depan. Salah satu contoh terbaik adalah Pusat Perdagangan Dunia Bahrain, yang selesai dibangun pada 2008. Bangunan ini menjadi pencakar langit pertama di dunia yang mengintegrasikan turbin angin langsung ke dalam desain arsitekturnya. 3 turbin besar dipasang pada jembatan yang menghubungkan 2 menara berbentuk seperti layar. Secara keseluruhan, ketiga turbin tersebut mampu menghasilkan sekitar 65 kW listrik. Jumlah itu cukup untuk memenuhi sekitar 11-15% kebutuhan listrik gedung tersebut. Bahkan bentuk kedua menaranya dirancang agar dapat mengarahkan angin dari teluk langsung menuju bilah turbin. Ketika sebuah pulau kecil mulai kehabisan ruang, Bahrain mengambil langkah yang jauh lebih dramatis. Negara ini menciptakan daratan baru. Melalui berbagai proyek reklamasi, luas wilayah Bahrain telah bertambah lebih dari 10%. Distrik finansial dan kawasan hunian mewah kini berdiri di atas wilayah yang dahulu merupakan laut terbuka. Salah satu kawasan baru itu bernama Bahrain Bay. Kawasan tersebut dirancang oleh firma yang sama dengan pihak di balik Burj Khalifa di Dubai. Menara berkilauan, jalur pejalan kaki di tepi laut, dan kanal yang dipenuhi restoran kini berdiri di tempat yang sebelumnya hanyalah air. Sulit membayangkan semua itu berada di sebuah pulau yang dapat dilintasi menggunakan mobil dalam waktu kurang dari 1 jam. Pulau kecil yang, walaupun ukurannya sangat terbatas, berada di dekat salah satu urat nadi terpenting dunia. 14. Titik kecil yang sangat penting bagi dunia Anda memang dapat berkendara dari satu ujung Bahrain ke ujung lainnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Bahrain merupakan salah satu negara terkecil di Asia, dengan ukuran yang disebut hanya berada di atas Maladewa. Wilayahnya terdiri atas beberapa puluh pulau alami serta sejumlah pulau buatan. Tetapi titik kecil ini berada di salah satu lokasi paling strategis di planet kita. Tidak jauh dari sana terdapat Selat Hormuz, jalur laut sempit yang dilalui sekitar 20% minyak dunia setiap hari. Jumlahnya sekitar 20 juta barel. Jika jalur tersebut suatu hari tertutup, dampaknya terhadap harga bahan bakar di berbagai negara dapat terasa dalam hitungan jam. Bahrain berada tepat di tepi kawasan strategis itu. Lokasi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Bahrain menjadi markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat sejak 1995. Dari kerajaan kecil ini, operasi Angkatan Laut membentang melintasi Timur Tengah hingga Samudra Hindia. Lokasi strategis, kekayaan, dan posisi baris terdepan di dekat jalur energi dunia. Semuanya terkumpul di sebuah titik yang bahkan sulit ditemukan di peta jika Anda tidak tahu harus melihat kemana.
Tetapi jika geopolitik dan uang disingkirkan, masih ada pertanyaan yang lebih sederhana. Seperti apa rasanya benar-benar hidup di Bahrain setiap hari? 15. Kehidupan sehari-hari yang sebenarnya. Tanyakan kepada orang yang pernah tinggal di Bahrain mengenai hal paling menonjol dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu jawaban pertama biasanya adalah keamanan. Bahrain secara rutin ditempatkan di antara negara-negara yang dianggap sangat aman. Penduduk lokal bahkan dapat bercerita santai tentang meninggalkan mobil tanpa dikunci, dengan tas masih berada di dalamnya, lalu kembali dan menemukan semuanya tetap di tempat semula. Perasaan aman seperti itu perlahan membentuk pola kehidupan sehari-hari, dan wisatawan biasanya dapat merasakannya dalam waktu singkat. Lalu ada cuaca. Bagian ini tidak bisa dibuat terdengar lebih indah daripada kenyataannya. Musim panas sangat keras. Suhu rutin melampaui 45 derajat Celcius, atau lebih dari 111 derajat Fahrenheit. Itulah sebabnya sebagian besar aktivitas berlangsung di dalam ruangan. Sebaliknya, musim dingin dari Desember hingga Februari terasa sangat nyaman. Suhu biasanya berada sekitar 20-24 derajat Celcius, atau kisaran rendah 70-an derajat Fahrenheit. Hujan hanya turun sekitar 10 hari dalam setahun. Berpindah tempat juga relatif mudah. Bahrain bukan negara yang ideal untuk dijelajahi sepenuhnya dengan berjalan kaki. Tetapi kendaraan melalui aplikasi biasanya tiba dalam hitungan menit. Mobil sewaan bahkan dapat ditemukan dengan harga hanya beberapa dolar per hari. Hampir semua orang menggunakan dua bahasa, sehingga bahasa Inggris dapat membawa Anda hampir kemana saja. Bagi warga negara Bahrain, pendidikan gratis dan dukungan pemerintah yang kuat menambah rasa aman dalam kehidupan. Di permukaan terlihat ketat. Di bawahnya jauh lebih bebas. Bahrain terus menolak untuk menjadi negara seperti yang orang bayangkan sebelumnya. Dan pertanyaan sebenarnya sejak awal bukanlah apakah Bahrain merupakan surga atau bukan. Pertanyaannya adalah mengapa pulau yang sama dapat terlihat begitu berbeda, bergantung pada tempat Anda berdiri dan kehidupan siapa yang sedang Anda lihat. Bersepikah ini, panjang ibni the negara dingin paling menarik dan malsens.